Kali ini gue mau bawain konten Al-Hikmah fi Makhluqatillah, tapi biar gampang dipahami gue pakai bahasa keseharian, pakai bahasa yang gak baku-baku amat kayak yang sebelum-sebelumnya, pakai bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Langsung aja. Tapi gue gak mau ngulangin dari awal, kita langsung masuk ke bab hikmah penciptaan udara. Openingnya masih sama dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menuturkan hikmah penciptaan udara. Udara itu digerakin oleh angin. Misalkan udara digerakin oleh angin, maka hewan-hewan darat itu akan binasa. Gitu. Bukan hanya hewan darat ya. Kita manusia itu termasuk hewan darat. Jadi kalau misalkan gak ada pergerakan udara, ya kita mati karena kita bernafas pakai udara gitu kan. Selain itu juga udara juga bisa mendinginkan panas yang ada dalam tubuh itu jadi sedang. Gak cuma hewan di darat tapi juga hewan di laut. Ikan contohnya, ikan itu gak cuma bernafas pakai air gitu kan. Yang kita tahu ikan emang bernafas pakai air karena mereka pakainya insan bukan paru-paru. Cuman mereka juga butuh udara buat minum. Jadi kalau kita hewan-hewan darat itu biasanya minum pakai air, tapi kalau ikan minumnya pakai udara gitu. Kalau ikan-ikan itu udah nggak ngirupnya lagi, ya sama kayak kita haus gitu. Panas yang di dalam tubuh itu akan menuju ke dalam hati gitu. Jadi lebih bahaya gitu. Misalkan kalau mereka misalkan di dunia ini cuma ada air gak ada udara gitu, cuma ada air, ya ikan gak bisa hidup, sama aja gitu, sama kayak kita kalau nggak minum gitu. Kemudian perhatiin hikmah tergiringnya awan oleh udara. Awan yang bawa hujan itu berpindah tempat itu karena udara bertiup kencang gitu kan, jadi angin yang mampu membuat awan yang membawa hujan itu pindah ke tempat yang membutuhkan hujan gitu. Jadi nggak stuck di situ terus. Tempat yang membutuhkan hujan contoh ya kayak di sawah, hutan gitu kan, atau contoh kemana ke ladang-ladang, ke kebun-kebun gitu buat cocok tanam gitu. Itu tanah yang lagi butuhin hujan. Ya kalau misalkan tanah nih kalau terlalu panas gak ada hujan gitu kan, tetap pasti apa istilahnya nih bahasa Jawa itu mekrok nih, mangap, retak-retak gitu tanahnya kalau nggak kena hujan gitu kan. Jadi karena kasih sayang Tuhan pada makhluknya, kasih sayang Tuhan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu, Allah menciptakan angin, niscaya awan akan menjadi berat. Terus lu perhatiin lagi kapal-kapal yang berjalan di laut, berlayar di laut, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, itu dengan bantuan hembusan udara. Jadi kalau misalkan nggak ada hembusan udara, kapal-kapal itu yang nggak bisa kemana-mana, padahal lagi bawa barang yang di tempat tujuannya itu nggak ada gitu. Contoh misalkan di Kalimantan ada batu bara nih di Jawa nggak ada misalkan. Tapi orang Jawa butuh batu bara buat bahan bakar misalnya ya. Nah itu kan pakai kapal itu. Nah zaman dulu belum ada ferry ya, kapal itu kan pakainya layar gitu kan. Kapal itu pakainya layar yang mengambil manfaat dari hembusan udara. Kalau nggak ada angin kenceng lah nggak apa-apa, nggak ada angin. Misalkan nggak ada angin tapi ada hembusan udara kan tetap jalan gitu kapal tuh. Jadi begitulah cara Allah memberi manfaat kepada kita gitu, dengan menciptakan udara yang mampu membawa kapal-kapal yang kita ciptakan, yang kita buat, kapal-kapal yang kita buat untuk mengangkut batu bara dari Kalimantan ke Jawa karena kita butuh batu bara gitu. Contohnya ya tadi. Tapi gak hanya batu bara itu, banyak juga contoh lain gitu ya. Kalau tidak karena perpindahan kapal-kapal itu dengan bantuan udara, maka barang-barang itu hanya akan ada di tempat-tempat di mana ia diciptakan. Mau pakai apa? Kalau nggak pakai kapal kan pakai apa? Pakai hewan ya. Hewan apa coba? Ikan paus ya, ikan paus bawa batu bara di mulutnya gitu. Bisa aja, bisa. Kita bisa komunikasi sama ikan paus. Bisa. Kemudian lo perhatiin kelembutan udara dan pergerakannya yang memasuki bagian-bagian di alam ini gitu. Dalam pergerakan udara, kebusukan di bumi akan hilang. Jika tidak ada udara, maka tempat-tempat tinggal akan menjadi busuk dan hewan-hewan akan binasa karena wabah dan penyakit. Kalau misalkan gak ada hembusan udara, pergerakan udara, itu pasti hewan-hewan, entah itu di laut, entah itu di berdarat, itu akan
binasa. Karena apa? Karena wabah dan penyakit gitu. Karena salah satu hal yang bisa menyembuhkan itu juga udara. Mencegah dan menyembuhkan itu udara juga termasuk hal yang bisa menanganinya gitu. Kemudian manfaat lain, manfaat yang ditimbulkan oleh laut yang mampu mindahin debu dan pasir ke kebun-kebun gitu, biar pohon-pohon yang ada di kebun itu kuat. Itu kan karena debu dan pasir yang dipindahkan oleh laut gitu, berupa tanah yang sampai kepadanya berkat pergerakan udara, berupa tanah yang bisa ke kebun-kebun itu, bisa sampai ke pohon-pohon itu karena pergerakan udara gitu. Selain itu, permukaan gunung juga itu tertutupi dengan debu sehingga dapat dilakukan kegiatan bercocok tanam di sana. Sedangkan debu yang menuju ke pantai-pantai juga termasuk yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Semua itu berkat gerakan air laut dengan bantuan udara. Kemudian lo perhatiin bagaimana hujan turun dengan terpisah-pisah. Adanya hujan turun terpisah-pisah itu disebabkan oleh pergerakan udara. Kalau misalkan hujan ini turun dengan satu kali tumpahan aja, itu pasti akan binasa gitu, sedikit demi sedikit. Nah kalau tidak karena pergerakan udara, maka ketika air hujan turun, maka pas kalau air hujan turun, air hujan akan turun dengan sekali tumpahan sehingga akan menghancurkan apa-apa yang terkena olehnya gitu. Contohnya kayak tsunami gitu. Misalkan tsunami ini, tsunami kan dari laut, tapi ini hujan men. Hujan kalau nggak ada udara, itu pasti langsung sekali tumpahan kayak tsunami gitu. Makanya oleh Allah diciptakan udara itu biar hujannya bisa pisah-pisah gitu, sedikit demi sedikit gitu. Nah kalau gitu lama-kelamaan akan terbentuk sungai-sungai dan laut-laut di muka bumi gitu. Jadi cara Allah menciptakan sungai dan laut itu demikian gitu, dengan meniupkan udara, dengan menciptakan hujan yang turunnya air hujan itu dengan diiringi dengan hembusan udara biar turun sedikit demi sedikit gitu, biar terciptalah sungai dan laut-laut, terciptalah sungai-sungai dan laut-laut. Kalau manfaat sungai atau laut udah pada tahu sendiri lah, juga ada di video gue yang lain gitu. Kemudian di antara kesempurnaan nikmat Allah dan keagungan hikmahnya, Allah menjadikan udara yang cerah di sela-sela hujan. Jadi selain ada hujan, itu juga ada udara yang cerah, sehingga keduanya datang silih berganti. Karena dalam hal itu terdapat kebaikan bagi alam. Seandainya salah satunya berlangsung terus-menerus, contoh hujan terus hujan turun gitu, terus lagi, misalnya ia akan membuat, pasti hujan itu akan buat sayur-sayuran, tempat-tempat tinggal itu hancur gitu, memutuskan jalan-jalan, mencegah bepergian, menghalangi berbagai kegiatan mencari nafkah. Nah kalau sebaliknya, seandainya udara terus-menerus cerah, niscaya badan manusia dan tumbuh-tumbuhan menjadi kering, dan juga akan membuat busuk air yang berada di mata-mata air, contoh di lembah-lembah, di sungai-sungai itu membahayakan manusia dan akan menyebabkan kekeringan yang menimbulkan bahaya lain berupa penyakit-penyakit. Nah maksud bahaya lain itu penyakit-penyakit gitu. Harga-harga makanan pokok pun akan menjadi mahal. Jika hujan dan udara cerah datang silih berganti, maka udara akan menjadi sedang. Iya kan, harga-harga makanan pokok jadi mahal kalau misalkan kering terus gitu. Karena ya karena hujan itu menjadi hal yang langka. Jadi kalau ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kekeringan, itu pasti jadi mahal karena gak ada hujan gitu. Nah maka hujan dan udara cerah ini datangnya silih berganti. Maka udara akan jadi sedang gitu, nggak hujan terus juga nggak cerah terus. Seandainya dikatakan bahwa kadang-kadang dari salah satunya menimbulkan mudarat, maka kami jawab, terkadang sesuatu yang berlawanan itu adalah untuk mengingatkan manusia tentang nikmat, anugerah dan rahmat dari Allah. Contoh hujan itu lawan katanya kan udara cerah gitu kan, cuaca cerah. Nah itu kan sesuatu yang berlawanan. Nah perlawanan itu adalah salah satu bentuk Allah
Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia tentang nikmat gitu. Contoh di hujan. Adanya hujan itu biar Allah kasih nikmat kepada kita, anugerah kepada kita, rahmat dari Allah kepada kita. Biar kita mensyukuri cuaca cerah. Sebaliknya, cuaca cerah itu untuk mengingatkan kita biar kita mensyukuri hujan gitu. Paham ya maksud gue ya? Orang yang tubuhnya sakit membutuhkan obat yang cocok bagi penyakitnya. Terkadang obat itu berbau busuk. Iya. Agar apa? Agar tubuhnya menjadi baik. Jadi sembuh. Dan hal yang sebelumnya mengalami kerusakan jadi sehat. Penyembuhan luka itu kan. Itu obatnya kan kadang ada obat yang aromanya busuk, gak enak gitu kan, pahit lagi. Nah itu kan biar tubuh kita itu menjadi baik lagi gitu, baik kembali, sembuh. Api tersimpan dalam materi-materi dan manfaatnya banyak tidak terhitung. Wallahu a'lam bishawab.